Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar? Sehat semuanya kan? Sehat, ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran dengan Pak Aris yang kedua di semester 2 ini, marilah kita berdoa sejenak memohon pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua ini kita masih berbicara tentang materi teks tanggapan, anak-anak sekalian. Pada materi teks tanggapan ini, kompetensi dasar yang harus kita ketahui bersama anak-anak biar mudah mempelajari teks tanggapan ini. Kompetensi dasarnya adalah masih mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, ujian dari teks tanggapan yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak setelah mengikuti video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan 1. Dapat menyebutkan ciri-ciri teks tanggapan. Yang kedua, menyebutkan struktur teks tanggapan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan struktur teks tanggapan. Yang keempat, menentukan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Dan yang terakhir, membuat contoh teks tanggapan sesuai dengan strukturnya. Anak-anakku sekalian, mohon maaf pada pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak harus menguasai beberapa materi yang Bapak Guru sampaikan, ada 5. Jadi, tolong anak-anak cermati bersama dan siapkan catatan, kemudian berkonsentrasi yang sungguh-sungguh. Anak-anakku sekalian, yang pertama pada tujuan pembelajaran yang pertama tadi, kita harus mengetahui ciri-ciri teks tanggapan. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri teks tanggapan itu ada 5. Yang pertama, ciri teks tanggapan yang pertama adalah memuat tanggapan fakta yang disertai dengan alasan yang logis. Jadi, kalau memberi sebuah tanggapan itu harus disertai dengan alasan yang masuk akal. Yang kedua, anak-anak, memuat pendapat merupakan ciri-ciri tanggapan. Jadi, apa yang disampaikan itu merupakan pendapat untuk apa? Untuk menanggapi dari sebuah ciri-ciri teks tanggapan itu sendiri. Ada orang yang menyebut pendapat itu sama dengan opini. Jadi, pendapat seseorang itu pasti akan ada perbedaan, tidak mungkin akan sama. Ciri yang ketiga dalam teks tanggapan adalah bersifat kritik yang harus membangun. Artinya apa? Bahwa kritik itu harus demi kebaikan dari apa yang ditanggapi. Sedangkan yang keempat merupakan suatu alasan. Nah, ini yang perlu diketahui anak-anak, merupakan suatu alasan maksudnya demikian. Bahwa kalau kalian menanggapi pernyataan seseorang, itu harus menggunakan alasan yang disertai dengan bukti. Ya, sehingga orang yang diberi tanggapan itu merasa dihargai, tidak hanya dengan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi merupakan alasan yang kuat bahwa pernyataan yang Anda sampaikan itu benar. Sedangkan yang kelima, bukan hasil imajinasi termasuk ciri-ciri teks tanggapan. Jadi imajinasi ini kita artinya apa? Bahwa tanggapan itu jangan direkayasa. Imajinasi sesuai dengan apa yang kita rasakan.
kalau imajinasi seseorang itu pasti akan berbeda-beda. Tapi kalau sesuai dengan akal sehat, maka teks tanggapan atau tanggapan yang Anda berikan pada pernyataan seseorang itu akan logis dan bisa diterima. Anak-anakku sekalian, dalam teks tanggapan berikutnya adalah struktur teks tanggapan. Dalam struktur ini ada 3. Yang pertama, evaluasi. Yang kedua, deskripsi teks. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Anak-anakku sekalian, untuk mempelajari lebih dalam tentang struktur tanggapan ini, mari kita perhatikan penjelasan dari Bapak Guru selanjutnya. Sebenarnya apa toh evaluasi itu? Yang dimaksud dengan evaluasi dalam teks tanggapan. Evaluasi ini menjadi bagian dari sebuah penyusunan teks tanggapan dan penilaian yang biasanya berisi pernyataan yang umum atau general yang dikatakan kepada penulis dalam sebuah teks. Evaluasi menjadi struktur tanggapan kritis yang sifatnya sangat penting karena bisa mempermudah pembaca dalam memahami teks tanggapan tersebut. Jadi dalam evaluasi ini merupakan bagian awal dari struktur teks tanggapan. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan ini harus sifatnya sangat penting. Oleh karena itu, dalam melihat atau membaca evaluasi ini, dalam struktur teks tanggapan ini harus dengan seksama. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan pada struktur teks tanggapan yang kedua, yaitu deskripsi teks. Deskripsi teks merupakan bagian yang berisi teks tanggapan secara keseluruhan dan bagian keterangan dalam teks. Di sini berisi informasi mengenai suatu data. Deskripsi teks bisa berisikan pendapat yang mendukung suatu pernyataan atau pendapat yang melemahkan suatu pernyataan. Deskripsi teks biasanya dibuat dengan rinci atau efektif. Artinya, pada deskripsi teks ini ada pernyataan yang mendukung maupun pernyataan yang menentang atau melemahkan. Jadi, ini tergantung pada orang yang memberi tanggapan. Kalau setuju, jelas pernyataannya itu baik, mendukung, gitu kan? Tetapi kalau tidak sesuai dengan harapan pembaca, penulis yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan harapan pembaca, maka akan melemahkan pernyataan sang penulis tersebut. Kemudian, kita lanjutkan pada struktur tanggapan yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Dalam penegasan ulang adalah bagian akhir dari penyusunan teks tanggapan dan dengan penegasan ulang, maka kesimpulan dari sebuah teks bisa didapat. Bagian ini menjadi bagian yang mengkonfirmasi tentang apa yang telah dilakukan atau diputuskan. Penyusunan penegasan ulang harus dilakukan dengan tepat agar pembaca bisa memahami teks tanggapan dengan baik. Jadi, anak-anak sekalian, dalam penegasan ulang ini merupakan sebuah kesimpulan dari apa yang diberikan terhadap masalah yang disampaikan oleh penulis. Kalian memberikan penegasan ulang apa yang Anda sampaikan sesuai dengan pola pikir kalian sendiri. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita berbicara tentang kaidah kebahasaan teks tanggapan. Dalam kaidah kebahasaan teks tanggapan ini ada 4. Yang pertama, kalimatnya kompleks atau disebut juga dalam bahasa yang gampang itu merupakan kalimat majemuk. Artinya apa? Kalimat merupakan rangkaian data yang bisa berdiri sendiri atau kalimat biasanya menyatakan suatu makna yang relatif lengkap. Kalimat menjadi suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran sepenuhnya, baik secara tulisan dan lisan. Kalimat kompleks biasanya memiliki
lebih dari 2 verba atau memiliki lebih dari 2 struktur. Maksudnya demikian anak-anakku sekalian, di atas sudah saya sampaikan kalimatnya berupa kompleks atau kalimat majemuk. Sudah jelas bahwa kalimat majemuk itu polanya lebih dari 2 atau strukturnya lebih dari 2. Atau lebih gampangnya bahwa kalimat majemuk itu satu kalimat yang polanya lebih dari 2 pola kalimat itu sendiri. Anak-anakku sekalian, pada kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Untuk menghubungkan kata dengan kata dalam kalimat dengan kalimat dengan tentu saja membutuhkan konjungsi. Dengan konjungsi, teks tanggapan menjadi akan lebih menarik, mudah dipahami oleh pembacanya. Jumlah konjungsi dalam sebuah teks tanggapan tergantung dari pemakaian penulis dan kata penghubung memiliki peranan yang penting dalam membangun sebuah paragraf. Artinya apa? Konjungsi ini adalah kalimat yang menghubungkan antar kata, merangkaikan kalimat dengan kalimat, dan itu macamnya banyak sekali, bisa dan, lalu, kemudian, ya, banyak sekali. Ada konjungsi atau, nah ini merupakan konjungsi. Jadi disesuaikan kebutuhan apa yang untuk memperjelas sebuah paragraf itu, orang yang membaca akan lebih mudah dengan bantuan penggunaan konjungsi yang baik. Kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks tanggapan yaitu menggunakan kata rujukan. Artinya suatu hal yang dipakai oleh pemberi informasi untuk mendorong atau memperbaiki sebuah pernyataan yang tegas. Kata rujukan dikenal juga dengan referensi. Dalam sebuah penulisan, referensi sangatlah baik untuk menginformasikan suatu hal kepada pembaca dan kata rujukan haruslah dibangun dengan baik sesuai dengan aturan. Jadi begini ya sekalian, dalam kebahasaan, dalam teks kebahasaan, kata rujukan ini sangat penting. Karena apa? Kalian, apa yang Anda sampaikan itu ada referensi, ada rujukannya, ada sumbernya. Jadi kalian memberikan informasi itu sumbernya dari mana, referensinya dari mana. Ini artinya dalam teks kebahasaan, teks tanggapan dalam kaidah kebahasaan itu kita bisa menggunakan kata rujukan. Informasi yang Anda berikan itu merujuk dari mana asalnya, sumbernya dari mana. Sedangkan yang keempat, kaidah kebahasaan teks tanggapan adalah pilihan kata. Untuk membuat sebuah teks tanggapan, tentu dibutuhkan pemilihan kata yang tepat dan pilihan kata pasti akan bervariatif tergantung dari pemakaian penulis itu sendiri. Dengan mempelajari cara membuat teks tanggapan yang baik, maka akan menghindarkan berbagai konflik atau permasalahan dan pembuatan teks tanggapan sangatlah penting dilakukan dengan aturan yang benar. Jadi, pilihan kata atau diksi ini adalah sangat penting. Karena apa? Menentukan makna kata atau menentukan makna kalimat yang dirangkaikan oleh kata itu sendiri. Jadi, hati-hati di dalam pemilihan kata atau diksi ini, kita membuat sebuah kalimat, itu gunakan kata yang efektif, tapi jangan mengurangi makna, tetapi jangan berlebihan atau boros kata, tapi maknanya sama. Kemudian pada bagian pembelajaran yang berikutnya, kita bersama-sama cermati anak-anak sekalian. Bapak Guru sampaikan contoh teks tanggapan sesuai dengan strukturnya. Ini bagian strukturnya. Yang pertama dalam teks tanggapan ini adalah pergaulan bebas judulnya. Dalam evaluasi, ya,
disampaikan, pergaulan bebas menjadi perilaku yang sangat mengancam masa depan anak remaja. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang sifatnya menyimpang, karena dianggap sudah melewati batas kewajaran, dan pergaulan bebas tercipta dengan berbagai faktor pendorong. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi jalan masuknya berbagai pergaulan bebas di Indonesia. Nah, ini evaluasi. Kemudian saya lanjutkan dulu pada bagian kedua, struktur teks tanggapan yang kedua adalah deskripsi teks. Dampak pergaulan bebas memang sangat banyak dan salah satunya adalah perilaku yang berlawanan dengan hukum seperti mabuk, konsumsi narkoba. Namun pergaulan bebas juga memiliki beberapa dampak positif seperti mudah memiliki teman, punya komunikasi yang cepat, bisa mengendalikan diri di lingkungan masyarakat, dan bisa saling menghormati sesama. Dan selanjutnya, itu sekalian. Anak-anak nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian pada bagian yang ketiga, dalam contoh teks tanggapan sesuai dengan strukturnya adalah penegasan ulang. Saat sudah mengetahui berbagai penyebab munculnya pergaulan bebas, sebaiknya semua orang harus lebih memberikan pengawasan kepada anak yang selalu mendidik anaknya dengan ajaran agama yang baik agar anak tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Berikan sebuah pengawasan penggunaan internet yang baik, jangan beri akses anak untuk melihat berbagai hal yang bersifat negatif. Inilah anak-anakku sekalian, pembelajaran pada kesempatan pagi siang hari ini tentang teks tanggapan. Anak-anakku sekalian, mari apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru yang belum jelas, anak-anak bisa membaca lagi materi yang disampaikan oleh Bapak Guru. Selain itu juga anak-anak bisa bertanya langsung menggunakan via WhatsApp kepada Pak Guru sendiri. Mungkin itu yang dapat Bapak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan pagi hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Sebelumnya berdoa untuk menutup pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.